Hai, selamat datang di channel Cinema Retake Media. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul A Quiet Place Part 2 yang baru saja dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh John Krasinski, dibintangi oleh Emily Blunt, Millicent Simmonds, dan Cillian Murphy. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung saja ke alur cerita film A Quiet Place Part 2. Di sini awal terlihat mobil berhenti di depan toko supermarket. Keluarlah seorang pria yang bernama Lee. Kemudian Lee berjalan masuk ke dalam supermarket dan langsung mengambil buah, snack, dan botol minuman yang dia inginkan. Setelah di kasir, dia bertemu dengan pemilik supermarket yang sedang melihat tayangan siaran TV. Kalau terlihat ada berita yang membuat pemilik toko sampai tercengang dengan berita tersebut. Lee pun bertanya kepada pemilik toko tentang isi dari berita itu dan dijawab mungkin sedang terjadi sebuah teror bom, sambil menyampaikan kalau bayarnya nanti saja. Kemudian Lee pun keluar untuk menuju ke tempat di mana anak kedua Lee, yaitu Marcus, sedang mengikuti pertandingan softball. Di sana juga ada istri Lee, yaitu Evelyn dengan anak bungsunya. Lalu ada Emmett, teman Lee, dan anaknya Regan yang sedang menjelaskan kepada Emmett apa bahasa isyaratnya daripada meluncur. Kemudian tiba-tiba anjing menggonggong ke atas dan orang-orang juga terlihat di atas. Terlihat ada semacam meteor jatuh, sontak orang-orang pun meninggalkan tempat itu. Kemudian Lee dan Evelyn pun bergegas menuju mobil masing-masing. Marcus dan adiknya dengan Evelyn, sedangkan Regan bersama Lee. Dan ketika mereka berjalan untuk menaiki mobil, mereka bertemu dengan polisi dan menanyakan tentang kejadian sebenarnya. Tiba-tiba si monster langsung menghantam mobil polisi itu. Lee dan Regan pun balik kabur untuk menuju ke mobilnya. Sementara Evelyn yang sedang menenangkan anak bungsunya dan mencoba untuk kabur, namun tiba-tiba monster itu jatuh ke mobilnya. Akhirnya Evelyn pun panik dan mencoba untuk tancap gas menghindari monster itu. Lihat di depan ada sebuah bus yang sudah tidak terkendali dengan keluarnya monster dari kaca depan bus, dan monster itu pun mencoba untuk menghancurkan mobil yang ditumpangi oleh Evelyn, dan tiba-tiba mobil berhenti karena tertabrak oleh bus. Berpindah ke Lee dan Regan yang kemudian memasuki gedung bersama dengan orang-orang, dan suasana tegang pun terlihat dan ada seorang bapak-bapak yang sedang berdoa sambil bersuara, kemudian langsung ditenangkan oleh Lee. Namun tiba-tiba suara dering HP seorang wanita berbunyi yang sontak akhirnya si monster masuk dan membunuh semua orang di dalam ruangan itu. Kemudian Lee dan Regan mencoba untuk kabur lewat pintu belakang dan masih disusul oleh si monster. Balik ke Evelyn dan Marcus yang sedang bersembunyi di balik mobil polisi. Sementara Lee dan Regan masih dikejar monster dan polisi tersebut menembaki monster itu. Namun monster itu terlihat bisa menahan tembakan tersebut dan akhirnya polisi itu pun terkena tebasan. Di scene berikutnya yaitu hari sekarang. Di film Part 2 ini Evelyn bilang ke Marcus bersama bayi yang baru saja lahir untuk bergegas keluar dari rumah itu. Di mana film Quiet Place Part 1, Evelyn dan Regan berhasil mengetahui cara melumpuhkan monster itu dengan alat suara pendengaran yang dibuat oleh Lee yang sebenarnya digunakan sebagai alat pendengar untuk Regan. Lalu muncul teks hari ke-407. Evelyn bersama anak-anaknya keluar rumah dan Evelyn izin dengan kedua anaknya masuk ke ruangan yang lain untuk mengambil kotak tidur si bayi dan tabung oksigen. Sedangkan Regan mengambil amplifier dan peta si peninggalan Lee yang sudah ditandai itu. Di atas dia melihat sebuah petunjuk lampu untuk pergi. Selanjutnya mereka semua keluar dan berjalan melewati pengaman alas pasir di sana. Mereka sampai di tempat bangunan pabrik melewati pagar. Namun tidak sengaja Evelyn terkena jebakan suara botol yang menimbulkan suara berisik dan mereka pun kabur dan terlihat sedang dimata-matai oleh seorang sniper. Marcus mendahului mereka, tiba-tiba Marcus terkena jebakan kaki. Marcus pun teriak dan Evelyn menyuruhnya untuk diam. Tapi monster itu sudah ada di belakang dan mengejar mereka. Regan akhirnya membunyikan amplifiernya dengan suara feedback dan monster itu merasa kesakitan. Evelyn pun bisa melumpuhkan monster itu dengan menembaknya. Mereka masuk ke sebuah bangunan dan bertemu dengan seorang misterius menyuruh mereka untuk tenang. Mereka kabur masuk ke dalam lubang dan bersembunyi masuk ke dalam
besi penyimpanan. Kemudian scene di mana Evelyn dan 3 anaknya sudah berada di dalam ruangan besi itu, dan si pria itu meminta kalau Evelyn dan kedua anaknya tidak diperbolehkan menetap karena pasokan kebutuhan makanan air tidak cukup, dan dia bilang kalau dia tidak bisa membantu. Kemudian Evelyn bertanya siapa sebenarnya pria misterius itu, dan ternyata adalah Emmett. Evelyn meminta tolong kepada dia dan menunjukkan kalau dia juga bersama bayi yang baru saja dilahirkannya. Setelah tenang beberapa saat, Regan memasang headphone ke Marcus dan Regan menyalakan radio. Emmett menanyakan kepada Evelyn gimana caranya amplifier itu bisa berhasil mempengaruhi si monster. Jawab si Evelyn, ya tidak tahu. Alat itu bekerja begitu saja. Kemudian Evelyn menanyakan kalau setiap malam Lee menyalakan api apakah si Emmett tahu dan punya pikiran untuk menolongnya. Si Emmett pun menjawab tidak. Kemudian dia melanjutkan kalau orang-orang selamat sekarang tidak seperti yang dulu. Kemudian Marcus pun kaget kalau dia mendengar musik dari headphone-nya yang berjudul Beyond the Sea. Kata Emmett itu sudah terdengar dan diputar terus selama 4 bulan. Kata Regan, pasti ayah Lee juga mendengarnya. Jawab si Emmett tidak mungkin karena dia berada di lembah, pasti tidak bisa mendengarnya. Regan pun marah kalau dia tidak seperti ayahnya Lee yang tetap berjuang untuk keluarganya, bahkan sampai mengorbankan diri untuk menyelamatkan Regan dan Marcus. Kemudian Emmett menutup percakapan dengan menyuruh mereka kalau besok harus pergi dari tempat itu. Di tengah malam, Regan membangunkan Marcus dan masuk ke dalam ruangan besi dan menyampaikan kalau musik itu adalah petunjuk kalau di seberang pulau itu ada komunitas manusia yang selamat. Dia menyampaikan kalau alat itu bisa membunuh monster dan dia merencanakan untuk mencari sumber suara radio di pulau itu. Namun Marcus tidak setuju dengan rencana Regan itu. Di pagi harinya, Regan pun pergi tanpa sepengetahuan Marcus dan ibunya. Setelah itu, Evelyn meminta kalau Emmett untuk membawa pulang kembali. Selanjutnya, Regan terlihat menyusuri rel kereta api dan kemudian menemukan kereta api yang sudah terbengkalai dengan tubuh manusia yang sudah jadi mayat, dan dia pun masuk untuk mengambil kotak P3K. Pada saat mengambil kotak P3K tersebut, tangan dia dijatuhi oleh tengkorak mayat dan sontak dia kaget dan terjatuh. Di saat itu pun si monster muncul dan si Regan langsung mengambil amplifiernya untuk melemahkan si monster dan dia bisa menembak si monster itu. Namun tembakan pertama belum bisa membunuhnya. Kemudian dia berusaha untuk menembak lagi, namun tembakan kedua senjatanya rusak. Akhirnya dia ditolong oleh si Emmett yang berhasil menembak jatuh monster itu. Kemudian mereka pun keluar dan berlari menuju rumah dekat kereta api itu. Dan Emmett mengatakan kalau mereka harus menginap dan besoknya Regan diantar pulang bertemu dengan ibunya. Namun si Regan tidak mau kalau dia tetap ingin melanjutkan tujuannya. Di pagi harinya Regan pun terbangun dan dia tidak menemukan si Emmett dan alatnya juga hilang dibawa oleh si Emmett. Dia mengira kalau Emmett meninggalkan dirinya. Ketika dia keluar rumah sambil menangis, tiba-tiba Emmett datang dan menyerahkan amplifiernya dan berkata kalau dia menemukan sebuah perahu. Scene berikutnya terlihat si Evelyn membuka pintu besi tempat persembunyiannya dan dia ingin pergi mencari obat untuk si kaki Marcus dan tabung oksigen untuk si bayinya. Evelyn pun berjalan dan menyempatkan untuk menjenguk tanda tempat bekas kematian putra ketiganya dulu, dan akhirnya sampailah dia di toko apotik yang sudah terbengkelai dan mengambil semua kebutuhan obat Marcus dan 2 tabung gas. Scene selanjutnya, Marcus karena bosan menunggu ibunya, dia pun pergi di sekeliling dan dia kaget kalau dia menemukan mayat-mayat dari keluarga si Emmett. Dia kaget, terjatuh dan menimbulkan suara yang akhirnya monster pun berdatangan untuk mengejarnya. Untungnya dia cepat sampai ke ruang besi persembunyiannya bersama adiknya. Namun dia lupa, langsung menutup dan terkunci di dalam ruang besi itu dengan oksigen yang terbatas. Mendengar kegaduhan di tempat itu, Evelyn pun berlari dengan membawa tabung gas. Sampainya di sana, ruang atas besi itu sudah rusak dan monster pun sudah berada di bawah. Tanpa pikir panjang, Evelyn akhirnya menembakkan senjatanya untuk membuat suara pengalihan dan datanglah si monster itu. Evelyn kemudian menembak lagi yang kedua kali ke tabung gas untuk bisa mengalihkan perhatian si monster itu supaya Evelyn bisa masuk ke ruang besi bawah di mana Marcus dan adiknya berada. Sampainya di bawah, Evelyn menemukan Marcus yang sudah pingsan kehabisan oksigen dan dia memberikan tabung oksigen itu untuk bertahan selama berada di ruang besi persembunyiannya itu. Kembali dengan Regan dan Emmett, dia pun pergi untuk mencari perahu. Sampainya di sana dia bertemu dengan seorang gadis kecil yang kemudian menjebaknya dan mengalungkan tali yang sudah dipasang oleh lonceng. Dan akhirnya orang-orang dewasa pun menangkap keduanya. Ketika pemimpin mereka mau membawa si Regan, si Emmett memberikan isyarat kalau dia harus terjun ke pantai. Setelah Regan terjun ke pantai, si Emmett pun berlari mengejar pemimpin itu dan berbalik mengalungkan
tali loncengnya dan mengikat di tiang. Akhirnya si monster pun berdatangan dan membunuh semua orang-orang yang ada di perahu itu. Kemudian Emmett membuat suara dengan menusuk tubuh si pemimpin itu. Monster akhirnya menebasnya dan Emmett jatuh ke pantai. Ketika di dalam air, monster pun mengejarnya. Namun ternyata si monster tidak bisa berenang dan akhirnya dia ditolong Regan dengan perahu yang lain. Kemudian perahu itu melaju ke pulau yang dituju. Sesampainya di sana dia tidak percaya kalau ternyata benar yang dikatakan oleh si Regan, kalau di pulau ini ada populasi manusia yang selamat dan hidup dengan aktivitas normal. Dan akhirnya mereka ditolong oleh warga setempat dengan memberinya makan dan baju hangat. Kemudian si Emmett ditanya dengan pemimpin warga di sana, kalau kamu yang bisa menebak lagunya. Namun dia menjawab kalau yang menebak adalah si Regan. Namun si orang itu mengira kalau si Regan itu tuli, dan kata si Emmett, ya itulah kelebihan dari dirinya. Kemudian dia bercerita kalau dia dulunya juga sama seperti si Emmett dan Regan, bisa sampai ke pulau ini dengan perahu karena pemerintah mengingatkan kalau monster itu tidak bisa berenang. Kemudian percakapan dilanjutkan kalau apa tujuan kalian kesini, apakah mau minta bantuan? Jawab si Emmett, tidak, kalau kita kesini mau memberi bantuan dengan alat feedback suara milik Regan. Kemudian Emmett menemui Regan di pinggir pantai dan dia menyampaikan minta maaf kalau selama ini dia ragu dengan Regan dan dia tidak seperti ayahnya yaitu Lee, tapi yang sama seperti Lee adalah Regan. Scene selanjutnya, Emmett mendengar sesuatu benturan di dermaga dan ternyata benar di sana sudah ada perahu yang dinaiki oleh si monster ketika semalam mau membunuhnya sampai di pulau ini. Akhirnya Emmett berlari untuk mengingatkan warga di sana untuk lari dan bersembunyi di dalam rumah. Namun monster itu pun sudah membunuh banyak orang yang beraktivitas di luar rumah. Emmett dengan berlari kemudian berhasil menolong anak kecil dan membawanya ke dalam rumah pemimpin warga dan menyembunyikannya mereka di dalam lemari baju. Kemudian si pemimpin warga, Emmett dan Regan menaiki mobil sambil membunyikan klakson mobil supaya diikuti oleh si monster. Mereka menuju ke stasiun radio itu. Di tengah-tengah perjalanan, si monster sempat merobek dan merusak mobil yang ditumpanginya. Namun mereka berhasil selamat sampai ke stasiun radio. Sebelum masuk, si Emmett meminta kunci kepada pemimpin warga sambil shock. Dia mengatakan kalau dia mau kembali untuk menyelamatkan keluarganya di perkampungan itu. Belum sempat dia pergi, dia sudah ditarik oleh si monster itu dan dibunuhnya. Kemudian Emmett dan Regan berhasil masuk ke stasiun dan mencari di mana letak ruangan pusat musik itu diputar. Kembali ke Evelyn dan Marcus yang sudah mulai kehabisan oksigen di dalam ruangan besi itu, dan akhirnya dia mencoba membuka dan mencari udara. Evelyn selanjutnya keluar dan mengambil obat-obatan untuk Marcus yang tertinggal di tas. Saat Evelyn mengambil tas tersebut, si monster pun datang lagi dan menyerangnya. Terpaksa mereka masuk lagi ke ruang besi itu. Belum sempat mengunci pintu besi itu, si monster sudah merusak pintu dan akhirnya monster pun berusaha untuk melukai mereka. Di tengah-tengah perjuangan Evelyn dan Marcus, Regan dan Emmett sedang berjuang juga untuk menghindari serangan dari monster yang sudah ada di stasiun radio. Dengan hati-hati, akhirnya si Regan bisa masuk ke ruangan musik utama. Namun, si monster pun mendengar decitan dari pintu yang terbuka dan akhirnya masuk dan berusaha membunuh mereka. Melihat itu, si Emmett kemudian mencoba untuk menghalangi monster itu supaya Regan bisa mengganti musiknya dengan alat feedback suara. Dan yang terjadi, Emmett pun dilukai oleh monster itu di kakinya. Sebelum monster itu melukai lagi, Regan berhasil membunyikan alat feedback suara itu dan membuat si monster itu lemah tak berdaya. Kemudian si Regan kembali memasanginya di pusat pemancar radio sehingga terdengar jelas di dalam ruangan itu, dan kembali membuat monster itu mundur dan semakin tak berdaya. Di tempat lain, Marcus pun sadar kalau dia mendengar suara dari radio, yaitu suara dari alat feedback suara milik kakaknya. Marcus pun tanpa pikir panjang mendekatkan suara radio itu ke monster, dan benar monster itu tak berdaya. Kemudian Marcus pun mengambil pistol dan langsung menembaknya yang akhirnya monster itu pun mati. Kejadian ini juga berbarengan dengan keberhasilan Regan yang sudah membunuh monster itu dengan besi, dan scene pun berakhir. Nah guys, demikian alur cerita A Great Place Part 2 yang tentunya cukup menghibur dan memberikan pemahaman bagi kalian tentang isi cerita filmnya. Kalau ada kritik dan saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti media sosial kita baik di Facebook, Instagram, dan lainnya. Dan selalu pantengin di channel Cinematic Media. Sampai jumpa, bye!